untuk pidana berlapis ya, tidak ada restoratif justice dalam kasus ini. Mas, harapan Mas Irin gimana nih buat si pelaku? Ya hukumlah seberat-beratnya. Sebenarnya kan memang kita negara hukum ya kalau bisa seumur hidup aja. Bahwa posisi kami masih akan terus berjalan dulu sehingga nanti setelah lengkap jelas baru akan kami sampaikan lebih lanjut. Setelah berhasil meringkus Taufik Hidayat di Majalaya yang merupakan pelaku penyekapan disertai tindak dan penyiksaan terhadap kekasihnya di Bandung, saat ini aparat kepolisian dari Mapolda Jawa Barat sedang melakukan pemeriksaan intensif terhadap pelaku yang saat ini sudah ditetapkan menjadi tersangka. Dalam pemeriksaan hari ini, penyidik masih melakukan pencocokan keterangan, terutama hasil temuan penyelidikan di lapangan. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rohmawan, meminta masyarakat untuk bersabar saat ini tim dari Mapolda sedang bekerja keras mengungkap tindak kejahatan yang dilakukan Taufik Hidayat terhadap korban YTR. Sementara itu, ayah korban tidak dapat menyembunyikan rasa sakit hatinya atas apa yang terjadi pada anaknya. Dengan berlinang air mata melihat kondisi putrinya yang menjadi korban kekerasan bidang, sang ayah dengan tegas meminta kepada aparat penegak hukum agar pelaku, dalam hal ini Taufik Hidayat, mendapat hukuman seberat-beratnya. Sesuai dengan hasil analisa dan evaluasi yang kami gelar pada hari ini, kami sudah menyampaikan kepada pimpinan bahwa masih banyak yang harus kami dalami, masih banyak yang harus kami gali, ya, dan masih banyak yang harus kami sinkronisasi terkait dengan hasil dari penyelidikan dan penyidikan, bahwa posisi kami masih akan terus berjalan dulu sehingga nanti setelah lengkap jelas baru akan kami sampaikan lebih lanjut. Baik, jadi pertanyaan tadi itulah yang sedang kami gali, sedang kami dalami karena beberapa keterangan yang sangat minim dari korban saksi ini masih belum ada kesesuaian. Ya. Atas dasar ini kami sampaikan kami butuh waktu untuk mendalaminya. Mas, harapan Mas Irin gimana nih buat si pelaku? Ya hukumlah seberat-beratnya. Sebenarnya kan memang kita negara hukum ya kalau bisa seumur hidup aja. Kita pokoknya semangat terus ya. Amin, terima kasih sekali. Jangan menyerah, banyak yang ngedoain Pita, ngedukung Pita. Terima kasih atas dukungannya semuanya. Mas Irin juga tetap semangat ya Mas ya. Perjuangan buat Pita, kita mencari keadilan ya Mas ya. Alhamdulillah pihak Polda Kesnewak izin kawargi Indonesia tekudunya izin ke kaut nama ada kautna geus masalahkeun di kumaha bebas urang nyoka panonna ke radio urang bisa ningali hatur nuhun. Kondisi korban begitu memilukan, wajah dan tubuhnya dipenuhi luka berat. Meskipun masih terbaring lemah di rumah sakit, korban mengaku sangat bersyukur pelarian pelaku berhasil diringkus aparat kepolisian dengan cepat. Sementara Kabid Humas Polda Metro Jawa Barat masih melakukan pendampingan terhadap korban yang belum bisa dimintai keterangan mengingat kondisinya belum stabil dan masih memerlukan perawatan intensif. Namun begitu, tim penyidik akan terus melakukan penyelidikan mendalam guna mengungkap perkara ini dengan terang. Lagi nengok Pita, ini hanya Pita. Tak. Kamu kumaha perasaannya udah ditangkap nih si pelaku? Alhamdulillah senang sekali, terima kasih Pak Kapolda sudah membantu saya. Saya jadi lebih senang lagi, saya lagi bahagia lagi dan saya lagi tenang karena dia sudah tertangkap. Kita pengennya dia diapain tadi? Hukumannya apa tak?
saya kira dia dihukum seberat mungkin biar dia ngerasain apa yang saya rasain. Kita serahkan ya tanya ke pihak berwajib. Amin ya Allah. Semoga si terima pelaku kasih. dihukum seberat-beratnya, setimpal-timpalnya. Iya, amin, Kalau terima bisa kasih. mata ganti mata, hidung Iya. ganti hidung, mulut ganti hidung. Iya. Dibikin hancur. Amin, terima kasih. Kita tetap kuat ya. Iya, Semua terima warga kasih. Indonesia mendukung Pita, ngasih kekuatan buat Amin, terima Pita. kasih. Amin, terima kasih. Ya, Di 2 hari yang cukup padat ini, Pak Kapolda menyampaikan beberapa rilis. Yang pertama adalah terkait dengan kondisi korban, ya, di mana disampaikan juga adalah bagaimana pemulihan korban yang saat ini juga masih dalam proses, yaitu di rumah sakit Hasan Sadikin. Dan kondisi yang sampai saat ini masih sangat minim kita dapatkan informasi dengan kondisi yang memang masih belum pulih 100%. Sebelum berhasil ditangkap pada Selasa kemarin dalam persembunyian, pelaku Taufik Hidayat sempat menghubungi rekan kerjanya, Dadang Ahyar Ismail. Hal itu diungkap sendiri oleh Dadang saat dimintai keterangan mengenai pelaku yang sempat berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya untuk mengelabui aparat kepolisian yang melakukan pengejaran. Dadang mengungkapkan jika tersangka sempat beberapa kali menghubunginya via telepon karena panik usai kasusnya viral dan menuai banyak kecaman. Dengan tegas, Dadang meminta Taufik Hidayat untuk segera menyerahkan diri dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun saran Dadang diabaikan sebelum aparat kepolisian berhasil menemukan pelaku dan langsung melakukan penangkapan. Awalnya, jadi si Opik itu beberapa hari yang lalu nelpon saya. Jadi Pak gimana ini saya viral, bahkan se Indonesia. Nah, terus saya lihat, oh iya viral Indonesia. Nah terus kamu maunya gimana? Nah saya bilang kan itu. Ya Pak, gimana ya minta bantuan perlindungan? Mungkin karena saya kan punya anak di kepolisian juga, mungkin dia mikir ke sana. Jadi ya udah gini aja. Kamu kalau misalkan lari-lari, kalau mujur sampai kakek-kakek pasti lari, capek. Saya bilang gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena di medsos sudah ramai, kamu bisa jadi ketangkap warga di jalan. Atau yang ketiga, ketangkap sama polisi, kayak di TV ditembak. Itu kamu pilih aja mau yang mana. Dia mikir lama. Sampai pada akhirnya kemarin, ya udah Pak, saya ngikut Bapak aja mau menyerahkan diri. Ya sudah, kalau menyerahkan diri nanti saya telepon pihak berwenang. Nah kebetulan dia telepon lagi, Pak saya sekarang mau menyerahkan diri. Nah, saya bilang kamu harus kooperatif. Oh iya saya kooperatif. Dan waktu Majalaya dulu penuh di Majalaya. Saya juga ngikut di sana. Nah karena perjanjiannya boleh saya menyerahkan diri, tapi kadang ikut juga katanya. Didampingi. Kenapa dia nelpon ke saya? Tahun 2023-2024 pernah satu pekerjaan. 2024 dia keluar pindah ke tempat lain. Nah kebetulan saya kan paling tua di pekerjaan deh. Jadi yang dituakan anak-anak kalau ada apa-apa, nelpon saya gimana, termasuk si Opik juga. Namun yang menarik perhatian publik, Dadang sama sekali tidak mengharapkan uang sayembara yang sempat dijanjikan oleh Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, senilai 250 juta. Dengan kerendahan hati, Dadang meminta agar uang sayembara tersebut dialihkan sepenuhnya untuk biaya pengobatan korban YTR yang saat ini sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Dan siapa yang bisa menemukan Taufik Hidayat, menyerahkannya kepada aparat atau menginformasikan kepada aparat keberadaannya, saya memberikan hadiah 250 juta rupiah sebagai bentuk partisipasi saya agar Taufik Hidayat segera ditemukan dan segera ditangkap. Bapak mendengar gak ada sayembara bahwa yang bisa menyerahkan Taufik itu 250 juta itu gimana? Pernah mendengar? Oh iya dengar, saya dari istri dengar. Jadi kalau memang itu benar ada statement kalau ada yang menyerahkan tersangka dikasih 250 juta, alhamdulillah nanti akan saya terima dan akan saya kasihkan ke korban. Jadi atau Pak KDM udahlah langsung aja kasih ke korban.
gitu. Soalnya lebih membutuhkan dia, kasihan sekali itu sampai saya juga ngeri ngelihatnya gitu, dan semoga korban cepat sembuh gitu. Ikut prihatin. Oh, sangat ikut prihatin, saya lihatnya juga nggak tega. Kasus penyiksaan disertai kekerasan dan penyiksaan yang dilakukan Taufik Hidayat terhadap kekasihnya YTR selama 3 tahun turut mengundang keprihatinan mendalam dari artis sekaligus politisi Rieke Diah Pitaloka. Pemeran Oneng dalam film drama keluarga Bajai Bajuri itu menegaskan bahwa pelaku harus mendapatkan hukuman maksimal. Rieke juga mendesak pihak kepolisian agar gelar perkara dan proses penyidikan dilakukan secara transparan dan tegas, agar publik dapat mengikuti perkembangan mengenai kasus pilu tersebut. Selain Rieke, keprihatinan juga datang dari Komisioner Komnas Perempuan Ferianto Sitohang yang mengutuk keras tindakan kejahatan yang dilakukan Taufik Hidayat. Ferry juga mendesak agar aparat kepolisian melakukan penyelidikan mendalam, sebab bukan tidak mungkin korban juga turut mengalami tindak kekerasan seksual. Berangkat dari dugaan itu, ia meminta pelaku dijerat pasal berlapis guna menimbulkan efek jerah. Selaku Ketua Komisi 3, saya mengecam keras dan mengutuk tindakan berupa penyiksaan dan penyiksaan terhadap seorang wanita di Bandung. Perbuatan ini adalah pelanggaran berat terhadap kemanusiaan dan hukum yang tidak bisa ditoleransi dengan alasan apapun. Saya minta kepada Kapolrestabes Bandung dan Kapolda Jawa Barat beserta seluruh jajaran untuk bergerak cepat, usut tuntas dan buru pelaku hingga tertangkap. Yaitu pidana berlapis, ya, tidak ada restoratif justice dalam kasus ini, dan ini adalah tantangan untuk membuktikan hukum pidana nasional kita yang baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini nggak bisa setengah-setengah. Pidananya harus optimal, dan segera digelar lah. Dan untuk kasus Taufik Hidayat ini, saya kira tidak ada alasan. Mens reanya udah bukan lagi satu, itu numpuk-numpuk ya. Menurut Abang, menurut Abang gimana? Ya, itu memang itu harus dilakukan proses penegakan hukum yang cepat ya, karena korbannya itu memang sudah ada. Artinya gelar perkara saya kira nggak perlu lama-lama, langsung segera gelar perkara, penyidikan, jangan dilamain lah. Kalau proses begini, pengadilannya lama, bagaimana dengan proses lain? Ini hal sudah transparan ya. Saya menyampaikan turut berduka cita dan keprihatinan yang sangat mendalam atas terjadinya dugaan kekerasan yang disertai dengan penyiksaan yang dialami oleh seorang perempuan di Bandung, Jawa Barat. Kondisi korban hari ini sangat memprihatinkan. Tubuh korban ditemukan luka-luka yang sangat serius, bahkan korban berpotensi mengalami kebutaan atau menjadi disabilitas. Pelaku dari tindak pidana kekerasan terhadap perempuan ini diduga dilakukan oleh pacarnya. Dalam berbagai peristiwa kekerasan terhadap perempuan, orang yang paling dekat dengan korban, termasuk relasi intim, merupakan pelaku dari kekerasan terhadap perempuan. Kami juga menduga selain peristiwa kekerasan, penyiksaan dan penyiksaan, korban juga berpotensi mengalami tindak pidana kekerasan. Dalam hal ini, eksploitasi seksual ataupun penyiksaan. Kami berharap aparat kepolisian bekerja dengan cepat dan profesional. Aparat kepolisian menyelidiki kemungkinan tindak pidana lain yang dialami oleh perempuan korban, termasuk juga menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Hal ini penting untuk dilakukan agar pelaku memiliki efek jerah atau hal ini tidak menjadi presiden buruk di tengah-tengah masyarakat, agar tidak ada pelaku yang mengalami impunitas. Namun yang lebih penting adalah dukungan terhadap korban. Kami berharap pemerintah juga memberikan perlindungan dan pemulihan terhadap korban, mulai dengan perhatian terhadap kondisi kesehatan korban, termasuk juga membantu korban untuk memulihkan dirinya dari trauma dan penderitaan-penderitaan perempuan. Saatnya aparat penegak hukum dan pemerintah memberikan bukti konkret bahwa seluruh kebijakan yang melindungi perempuan dapat digunakan untuk membantu perempuan
korban kekerasan, termasuk juga mencegah terjadinya kekerasan terhadap. Sementara itu, dukungan dan bantuan hukum juga datang dari advokat senior Hotman Paris yang mengirim tim hukumnya menemui keluarga korban. Lantas, apa kata keluarga korban atas bantuan hukum dari Hotman? Bertemu juga dengan seperti iya, karena itu kan ada di sana dari kejadian itu tanggal 10 hari yang lalu itu sampai sekarang belum pulang banget bapak sama mama sampai di sana lagi belum bisa meninggalin gitu. Sempat drop juga informasinya ya bapak sampai pingsan, mama juga sampai pingsan, bapak udah pingsan tidak juga masih tidak percaya bisa terjadi gitu tapi saya karena kan ada baik itu sama dia tidak ada coba itu ini dengan adik korban bang izin. Halo bang, selamat siang Bang Hotman, selamat siang. Ya, selamat siang. Bang Hotman, terima kasih banyak udah mau membantu keluarga saya. Saya banyak berterima kasih. Saya selaku adik korban banyak berterima kasih buat Bang Hotman mau membantu keluarga saya, mau membantu masalah ini sampai tuntas. Terima kasih banyak Bang Hotman, terima kasih banyak. Oke, siap. Tim kita dengan senang hati membantu ya. Iya. Tolong dikasih tahu semua informasinya ke tim kita ya. Iya. Siap bang, kita dampingi bang. Bos, ya. Ya bang, ya bang. Oke, Ya bang. rekan-rekannya. Kita Ya bang. semua datanya ya. Ya bang, ya bang. Ya, bye. Ya bang. Menurut saya harus segera ditangkap pelakunya DPO itu dan harus segera ditindak dan dihukum seberat-beratnya semaksimal mungkin. Harus hati-hati memilih pasangan gitu loh. Apalagi ini bahaya banget. Semoga kedepannya untuk para wanita, untuk para perempuan hati-hati sih kalau memilih pacar atau memilih. Kalau udah kelihatan dari ada red flag itu segera hindari. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika. Kan dokter sampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.